Sifu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review cordless cock gun dari DCK. Apa itu bang cordless cock gun? Kok namanya nggak familiar? Kok saya baru dengar? Sama teman-teman, saya juga baru denger ya. Karena ada proyek aja nih saya cari alat ini ya. Kalau nggak saya nggak akan cari juga alatnya. Nah ini cordless cock gun kalau biasanya itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Alat pendorong lem silen. Jadi kalau kalian pernah lihat tukang menggunakan lem silen yang ada alatnya itu yang ditekan pakai tangan. Nah, ini alatnya sudah menggunakan baterai. Jadi tidak menggunakan banyak tenaga lagi. Tinggal tekan trigger saja maka dia akan langsung mendorong lem silennya agar keluar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya juga agak susah untuk menjelaskannya secara detail kalau hanya ngomong-ngomong saja. Langsung saja kita unboxing ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, koper khas DCK berbahan material plastik yang tebal ya teman-teman ya. Jadi bisa melindungi isi di dalamnya dengan baik. Lalu ada tulisan DCK di sini, embosan ya, bukan tempelan atau stiker. Cakep lah pokoknya ya. Sekarang kita akan lihat isi di dalamnya. Nah, ada kartu garansi ya teman-teman ya. Jangan lupa daftarkan garansinya dengan scan barcode yang ada di sini menggunakan HP kalian. Jadi tidak perlu kirim-kirim lagi kartu garansinya, lebih praktis. Dan untuk garansinya sendiri di sini adalah 2 tahun ya maksimalnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah kalau mau dibaca silakan di post saja untuk videonya ya. Lalu ini ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Inggris, wajib dibaca kalau kalian belum pernah menggunakan alat ini sebelumnya agar tidak salah cara menggunakannya. Tinggal diterjemahkan aja menggunakan Google Lens. Lalu ada 2 baterai, dapat docking charger ya. Ini apa nih aksesorisnya ya? Ini pendorong sepertinya, pendorong. Oh ini nih yang ada di sini. Jadi dapat spare-nya ya. Nah ini alatnya. Lumayan berat ternyata ya. Saya kira ringan. Lumayan berat untuk alatnya ini. Ini dia ya alatnya ya teman-teman ya. Udah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya ini. Untuk build quality yang pertama baterai. Nah ini baterainya sama dengan impact drivernya yang kemarin udah saya ulas ya, yang KDPL 048 dan juga sama dengan bor KDJZ23. Jadi bisa saling tukaran baterai power share. Kualitasnya sudah lah ya, tidak usah kita bahas panjang lebar, bagus ya teman-teman ya. Nih, bagus. Plastiknya ini tidak yang abal-abal lah pokoknya. Untuk chargernya juga, ini plastiknya kokoh sekali, kalau diangkat lumayan terasa bobotnya ya. Nah, kabelnya juga tebal ya, mantap. Lalu ini dia, menu utama kita, alatnya bentuknya seperti pistol ya, seperti bor juga nih, sekilas ya. Tapi untuk bobotnya lumayan berat. Nah ini untuk dimensinya juga, ini lebar ya teman-teman ya, lebar. Untuk material bahannya didominasi plastik, ini plastik semua ya, ini plastik nih untuk rumah dari apanya lemnya ya teman-teman ya. Lalu ini besi, pendorongnya besi ya teman-teman. Ini material bahannya adalah logam. Nah ini ujungnya plastik nih. Untuk material bahan plastiknya bagus ya, tidak apa ya, tidak terlihat murahan ya. Memang brand global sih. Harganya juga bisa dikatakan ya kalau dibilang mahal enggak, tapi kalau dibilang murah juga enggak ya. Ya sewajarnya lah harganya nih. Untuk material bahan bodinya juga plastik ya. Ini ada embosan DCK di sini, bagus ya. Untuk tingkat finishingnya juga rapi, tidak ada plastik yang lebar-lebar ya. Mantap sekali menurut saya. Lalu di sini ada grip karetnya juga. Jadi kalau tangan suka berkeringat lebih enak gripnya. Di sini ada triggernya juga. Oke lah ya, untuk build quality mantap menurut saya teman-teman. Tidak ada komplain lah untuk build quality. Untuk fitur yang pertama di sini ada tombol yang berfungsi untuk menarik tuasnya ini ya. Ini kalau nggak kalian tekan tombolnya, maka tuasnya ini tidak akan bisa ditarik ya teman-teman ya. Jadi harus ditekan terlebih dahulu, lalu kalian masukkan lemnya. Nah ini tinggal disesuaikan saja posisinya di mana, tinggal disesuaikan dengan lemnya ya. Nah kalau sudah selesai tinggal dilepas saja. Ini udah mengunci dia. Lalu berikutnya di sini ada pengaturan. Ini pengaturan untuk banyak sedikitnya lem yang akan dikeluarkan. Jadi ini mengatur tekanannya ya teman-teman ya. Semakin tinggi kalian setel nih, di angkanya semakin tinggi, maka untuk tekanannya semakin besar ya. Jadi lemnya itu akan semakin banyak keluar. Tinggal disesuaikan saja. Adaptasi terlebih dahulu ya teman-teman ya sebelum kalian gunakan. Jadi kira-kira sebanyak apa lem yang kalian butuhkan. Lalu di sini ada indikator baterainya ya. Ini indikator baterainya. Triggernya ini ya biasa ya. Kalau untuk menyalakannya atau untuk agar tuasnya ini bergerak, tinggal tekan saja triggernya seperti ini nih. Ini kita set di nomor 6 aja biar kelihatan cepat ya. Nah ini jalan ya. Nomor 6 adalah nomor yang paling besar ya, jadi tekanannya yang paling kuat.
Nih. Kalau kalian lepas trigger, dia akan berhenti. Udah ya, itu aja ya untuk fitur yang ada pada alat coupling gun ini. Untuk uji spesifikasi yang pertama, kita akan lihat output daya yang dihasilkan oleh chargeran. Di sini standby-nya di angka 0,4 watt. Langsung saja kita colokin baterainya. Sudah mengecas berwarna merah, dan untuk outputnya ya 40 watt di sini ya tercatat ya teman-teman ya. Jadi ini sama saja seperti chargeran KDPL 04 impact driver yang kemarin dan juga KDJZ 23 bornya. Baterainya juga sama. Jadi untuk chargeran juga sama ya. Ini nanti maksimalnya di angka 45 watt. Kita tunggu baterai sampai penuh. Dan untuk baterainya jelas ya 12 volt, dan untuk kapasitasnya adalah 2000 mAh atau 2 Ah. Nih. Untuk spek dari coupling gunnya sendiri, sebenarnya pada buku petunjuk penggunaannya ini sudah diterangkan secara jelas ya di sini ya. Tetapi saya tidak ada alat untuk mengujinya secara mendetail. Kita lihat aja di sini untuk feed speednya atau kecepatan mengeluarkan lemnya itu di angka 0 sampai dengan 12,9 mm per second. Nah, saya nggak ada alat untuk mengujinya. Nanti langsung saja kita akan lihat bagaimana performanya ya teman-teman ya. Yang pasti silent cartridge yang bisa ditampung ukurannya adalah 300 ml. Jadi ukuran standar yang beredar di pasaran. Untuk beratnya include dengan baterai 2Ah di angka 1,8 kg. Itu ya baterainya terpasang ya teman-teman ya. Di angka 1,8 kg. Oke, sebelum kita uji performanya, yang pasti kita harus pasang terlebih dahulu lem sealant-nya. Nah, bagi kalian yang sebelumnya belum pernah menggunakan lem sealant, cukup gampang ya. Yang pertama, kalian buka nozzle-nya ini. Lalu di sini ada bagian atasnya ya. Bagian atasnya kalian potong menggunakan cutter. Nah, ini kebetulan udah saya potong ya, menggunakan cutter. Lalu untuk nozzle-nya ini juga kalian potong ya ujungnya. Ini saya potong 45 derajat. Lalu tinggal pasangkan lagi saja nozzle-nya pada bagian ujungnya ya. Tinggal dipasang saja. Lalu, nah ini kalau mau pasang ke alatnya, biasanya kan seperti ini dulu ya. Nah, kalian harus tekan trigger yang ada di sini. Lalu tarik. Tarik aja sampai mentok ya, nggak apa-apa. Lalu kita pasangkan lem sealant-nya. Ini kita sesuaikan dengan bentuk nozzle-nya ya. Tinggal sesuaikan saja, tinggal pasang ya. Cukup gampang lah pokoknya cara mengaplikasikannya. Nah, kalau sudah dapat posisi yang kita inginkan, nah kita langsung tekan saja triggernya. Nah, ini kalau kalian langsung yang besar, maka nanti keluarnya akan langsung banyak. Jadi saya sarankan gunakan nomor 1 terlebih dahulu ya. Agar kita sesuaikan dulu seberapa banyak yang kita perlukan. Ini misalnya seperti ini nih. Nomor 1 ya teman-teman ya. Biar dulu dia akan maju ya. Nah, itu dia. Udah keluar ya. Jadi tinggal sesuaikan saja. Cepat atau lambatnya juga mempengaruhi banyaknya lem ya teman-teman ya. Misal ini kalau saya lambat nih ya. Nih, saya lambat tuh banyak lemnya jadinya. Ini pada nomor 1. Tapi kalau cepat, nih. Jadi tinggal sesuaikan saja kecepatannya. Seberapa banyak yang kalian perlukan ya. Nih. Alatnya bekerja dengan baik ya. Nah, itu nomor 1 ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian merasa nomor 1 masih terlalu sedikit, kalian bisa langsung naikkan. Tapi menaikkannya bertahap ya. Bertahap, jangan langsung nomor 6. Nah, kalau kalian langsung nomor 6, ini jadi seperti ini nih. Jadi banyak sekali ya. Mubazir nanti jadinya. Dan tidak rapi hasilnya. Jadi sesuaikan saja dengan keperluan kalian ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba menutupi selah pada kusen pintu ini ya. Ini lem sealant-nya udah pada copot ya teman-teman ya. Sudah pada copot, jadi kita akan tutup lagi menggunakan lem sealant yang ini nih. Ini baterainya tadi full ya. Ini 300 mili ini kita lihat nanti ya. Apakah baterainya mampu bertahan atau tidak.
Nah, udah ketutup ya. Kalau hasilnya kurang rapi, harap maklum karena yang mengerjakan amatiran ya, bukan profesional. Lanjut lagi. Oke. Jangan fokus ke hasil kerjanya ya teman-teman ya, karena ini tukang abal-abal ya. Nah, untuk performa dari mesinnya sendiri, ini enak ya, enak digunakan, gampang untuk digunakan lah pokoknya ya. Bahkan pemula seperti saya ini sangat gampang untuk mengoperasikannya. Ini udah lem sealant yang kedua ya. Dan baterainya ini masih full. Masih full ya. Jadi saya rasa kalau 10 cartridge 300 mili, saya rasa masih sanggup ya satu baterai ya teman-teman ya. Jadi untuk dipakai kerja ini enak nih. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas kok gun cordless dari brand DCK. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya dapatkan alat ini dengan harga 1,2 juta ya. Belinya di Belanja Teknik. Tokonya kalau di Tokopedia itu sudah centang ungu, jadi lebih terpercaya kalau belanja di situ. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Nah, untuk harga yang ditawarkan, apakah ini layak beli atau tidak? Kita akan jabarkan satu persatu nih, menurut pendapat pribadi saya ya. Yang pertama, build quality sudah sesuai dengan harga ya, no complaint untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Untuk spesifikasi juga sudah sesuai ya teman-teman ya. Dan untuk tembakannya itu memang saya tidak bisa ukur ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya tidak bisa ukur seberapa banyak lem yang keluar ya aslinya. Jadi dikira-kira saja lah pada saat kalian gunakan nanti ya. Ini juga gampang kok cara menggunakannya. Saya yang pemula saja bisa ya menggunakannya ya teman-teman ya. Apalagi bagi kalian yang sudah profesional, pasti akan mudah beradaptasi dengan alat ini. Jadi ini bagi kalian yang berproduksi, memang menggunakan lem sealant kesehariannya ya untuk berproduksi, saya rasa ini sangat-sangat cocok ya teman-teman ya. 1-2 saya rasa nggak mahal ya. Kalau memang kalian berproduksi untuk cari uang ya, ini bisa hemat tenaga dan juga hemat waktu. Jadi bisa lebih cepat cuannya ya, karena proyeknya bisa cepat selesainya. Dan bagi penghobi saya rasa juga cocok-cocok aja, karena tidak ada batasan biaya ya untuk penghobi ya. Namanya juga hobi ya teman-teman ya. Tapi kalau memang kalian hanya butuh untuk beberapa kegiatan saja, atau hanya untuk membenahi rumah ya, seperti saya tadi ya, ada lubang pada sela kusen hanya untuk itu, atau kegiatan yang lain, saya rasa 1,2 ya mahal jadinya ya, jatuhnya jadi mahal ya teman-teman ya. Karena itu tadi digunakan hanya untuk sekali-sekali saja. Kalau sekali-sekali saja mending panggil tukang aja ya, atau kalian menggunakan yang manual saja. Karena kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal ya sayang ya teman-teman ya. Kalau bagi tukang saya rasa ini cocok sekali, membantu sekali, 1,2 nggak mahal. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.